Astagfirullahaladzim. Udah berkali-kali gue bilang sama lo, jangan naik ke musola. Cokor lo kotor. Pergi. Pergi. Udah kabur, Bang. Kok nggak dipanggil-panggil ya? Makanya lu kesono, tanyain. Nggak enak ah. Buruan, Pen. Bini gua udah nungguin di rumah buat belanja. Kalau gitu lo aja yang nagih. Bukan apa-apa, Pen. Kalau ada Bang Jack, gua suka grogi. Ya. Numpang adem. Udah ngadem aja, jangan pakai ngedehem. Maaf. Numpang jemur, Bang. Ya udah kalau mau jemur deh, jangan pakai izin segala deh. Taruh aja. Jangan di situ dong, merusak pemandangan aja. Kata Rasul, bayarlah upah pekerjamu sebelum keringatnya kering. Astagfirullahaladzim. Stop. Kenapa, Cang? Bayar. Emang udah kelar? Dari tadi. Udah cepetan bayar. Iya. Nggak bener tadi. Makasih, Mas. Makasih, Mas. Sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tom, lu hati-hati sama yang kayak begituan. Jangan jadi zolim ntar. Lu dengerin gak sih nasihat gue? Iya, Cang, iya. No, urusin Rocky, no. Astagfirullahaladzim. Hei, cokor lu kotor. Bandel lu. Astagfirullahaladzim. Bang, sholat duha dulu. Iya, sebentar. Biarkanlah abang menikmati ini semua dulu, Dek. Boleh, yang penting jangan terlena. Ya enggak lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Din, semana? Udah kau putuskan? Kalau udah ngapain gua kesini?
Alah, Mak. Belum juga kau putuskan. Hah? Din, bisnis itu sederhana. Kau membuat sebuah pilihan dan jangan melihat ke belakang. Ya, macam awak inilah. Mau menerima tawaran dari Pak Jalal untuk menempati gubuk ini dan buka usaha ikan dari uang komisi yang dia kasih. Gua khawatir milihnya, Srul. Pilih aja yang diridhoi Allah, Bang. Nah, betul itu. Din, kalau kau faham halal haram, manfaat dan mudaratnya, kau gampang memilihnya. Bang, Mira bikin minum dulu ya. Iya deh. Gue sih ngerti maksud si Mira, tapi gue masih bingung milihnya. Nah, sekarang gue tanya, kenapa lo milih jual ikan cupang? Din, awak sedang menjual keindahan yang Allah ciptakan pada makhluknya. Bakal berhasil nggak? Ikhtiar dan usaha itu adalah ibadah atas ketaatan. Tawakal atau berserah diri itu adalah kewajiban atas keimanan. Jadi keduanya itu harus seiring berjalan. Iya, tapi bakal berhasil nggak? Ya wallahu alam. Ya mana lah awak tahu. Nggak tahu adalah jawaban yang selalu menambah masalah. Terserah kau lah. Kenapa abang bilang terserah dia? Susah kali anak tuh dibilang deh. Kenapa nggak abang suruh dia sholat istihoroh? Astagfirullahaladzim. Lupa. Kayak arsitek aja lo. Gubuk buat jualan aja pakai lo gambar-gambar begitu. Cang sendiri ngapain? Jahit baju mulu. Udah Cang, pensiunin aja Cang. Masih banyak baju yang lain. Dom, ini bahannya nih. Ini peninggalan almarhumah bini gue. Penting buat dijaga supaya dia selalu hadir dalam hidup gue. Yang ini juga penting Cang. Konsep biar taman kita menjadi taman yang menyenangkan untuk bertransaksi. Kalau mau bisnis, ikutin aja ajaran Rasulullah. Sorry Cang, ngajinya ntar dulu. Domino lagi sibuk. Lo catat. Kayak wasiat aja pakai ditulis. Ini emang wasiat Rasul. Catat. Iya. Pertama, siddiq. Berkata dan berbuat benar dengan dasar kejujuran. Jangan bohong. Misalnya? Kaktus, jangan lu bilang mawar. Itu bohong. Ya elah, begitu aja mesti dijelasin lu. Amanah. Jadi lu sebagai pedagang mesti bisa dipercaya. Tuh si Pepen sama si Junaidi tadi itu rekan bisnis lo. Jadi lo mesti bisa jaga kepercayaan. Bayar tepat pada waktunya. Tulisan lo jelek amat. Penting buat dibahas Cang. Yang ketiga, tabligh. Jadi bagaimana lo bisa menyampaikan, menawarkan barang dagangan lo dengan baik dan menarik. Keempat, Masih ada Cang? fatonah. Fatonah itu lo mesti bisa ngelola bisnis lo ini dengan cerdas. Kalau lo bisa pegang 4 prinsip itu, insya Allah sukses. Amin. Apa nih? Ya Allah.
Ya Allah, kejahit semua. Fatona cerdas dalam berbisnis. Lo ngomong apa lo? Lo nggak demen sama gue? Lo ngajak gue berantem? Rocky Cang. Astagfirullahaladzim. Istighfar, Cang. Astagfirullah. What? Ya iyalah. Buat duda bingung kayak lo yang nggak biasa megang duit banyak, mending kawin. Emangnya nggak ada usaha yang lain apa? Yang lebih brilian dari pengusaha sukses Haji Jalaluddin? Banyak. Tapi lo nggak bakalan sanggup ngejalaninnya. Jangan ngecilin orang besar, Pak. Orang besar tahu etika kalau di rumah orang. Maaf. Dalam bisnis tuh ada dua. Kalau nggak untung ya rugi. Terus kenapa Bapak bisa sukses? Karena pinter atau pakai magic? Karena gua selalu berusaha memenuhi syarat-syarat kesuksesan. Dan ada campur tangan Allah di dalamnya. Kalau itu sih nggak usah diomongin. Lu susah bener ya dibilangin. Kawin aja. Cari bini yang cerewet dan matre. What? Perempuan matre bikin lu rajin nyari duit. Orang-orang kaya lu butuh perempuan matre. Paham kan lu? Saya nggak nyangka. Di balik kesuksesan Pak Jalal, ternyata di belakangnya ada istri matre. Mama. Tapi kalau bini gue matre dan solehah, Din. Makanya gue rajin nyari duit. Tapi nggak serakah. Iya kan, Ma? Soal soleha, Mama nggak keberatan. Tapi kalau soal cap matre, kita harus ngobrol panjang, Pak. Jangan dengerin Udin, Ma. Dia tuh datang ke sini cuma mau ngerusak rumah tangga kita. Ya kan, Din? 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 Ma? Ma? Lu mau ngebunuh gue? 43. Jadi gue. Wes. Yang kayak gitu itu sudah banyak. Dengerin dari handphone juga bisa. Loh, suara live sama rekaman beda atuh, Pak De. Saya mau pertunjukan yang unik, bukan sekedar beda. Mainkan nggak, Dadang? Unik kan? Gila. Suara binatang dia juga bisa, Pak De. Apa ya? Coba.
Segala macam suara binatang bisa. Termasuk satwa yang dilindungi undang-undang, Pak De. Cukup aja ngibul, gedabus. Wis cukup aku tertarik. Nyong yakin, Pak De. Adanya kita, Samingun Cafe makin rame, Pak De. Oke, kalian berdua saya berizin untuk jual suasana di kafe saya. Tapi bagi hasil, loh, bisnis harus saling menguntungkan. Kalian kan buka lapak di kafe saya, ya toh? Wah, gampang itu, Pak De. Biar Nyong nanti yang atur. Berapa? Ayo. 80-20. Bagaimana, Pak De? 70-30. Deal? Deal, Pak De. Deal? Deal, Pak De, deal. Loh, yang 70 siapa, 30 siapa, Pak De? Yang 70 ya buat saya, no. Loh, kok sampean? Loh, tadi sudah deal, Pak? Sudah deal, Pak? Ya, tapi tidak bisa begitu, atuh, Pak De. Ya. Yang 70 buat sampean berdua. Wis. Main gendang. Betul apa kata Pak Jalal? Rasulullah dalam sabdanya, "Iza tajawwazal 'abdu faqad kammala nisfud dini." Jika seseorang telah menikah, maka dia telah menyempurnakan separuh dari agamanya. Saya maunya bisnis, Pak Ustadz. Emang nikah bukan bisnis, Din? Makin aneh, nikah kok bisnis. Dengan lu menikah, lalu berjihad menafkahi anak istri lu, itu artinya yang lu lakuin adalah bisnis dengan Allah. Karena apa? Karena ada amalan-amalan yang lu lakuin dan imbalan-imbalan pahala yang lu dapetin. Kalau habis nikah terus nggak bisa menafkahi, dosa juga kan? Itu rugi namanya. Masalah untung ruginya Allah yang ngatur, Den. Iya Pak Ustadz. Malah ngelamun. Bantuin. Daripada jual daun, mending Pak Ustadz jual ayat. Astagfirullahalazim. Gua bukan orang musik yang jual-jual ayat, Din. Stop. Ini daun mau dijual berapa? Lu ngeledek apa mau beli? Ya elah, sensitif banget. 300.000 cukup nggak? Jangan marah gitu dong. Saya kan cuma nanya, 300.000 cukup enggak? Iya cukup lah. Segitu udah alhamdulillah banget, Din. Ngasihnya yang bener, Din. Gua biar jelek-jelek begini kan masih ustad loh. Iya ya. Ini sekedar uang jajan buat beli es. Ini sih Pak, mau tanya, Kampung Kincir arahnya kemana ya Pak? Di mana Pak? Di mana? Tadi kan saya bilangnya ke arah sana. Tapi kan Bapak nggak bilang apa-apa. Bapak cuma tunjuk-tunjuk aja. Karena saya ngerti. Tapi kamu ngerti kan maksud saya? Ngerti. Terus ngapain nanya? Iseng aja. Makasih ya. Apaan sih tuh orang?
Lo mau ngelamar anak gua, Den? Iya, Pak. Serius lo? Ya serius lah. Masa saya bercanda? Saya sungguh-sungguh orangnya, Pak. Kenapa sih, Bro? Adin, kau yang minta awak jadi juru bicara kau kan? Betul. Sekarang kau bisa diam atau enggak? Bisa. Kau bisa diam atau enggak? Kan gue bilang bisa. Bisa diam atau enggak? Ya, lanjutkan, Pak. Lo berani kasih mahar berapa buat anak gua? Gua mau jelas dulu di awalnya. Karena itu hak perempuan dan kewajiban laki-laki yang ingin menikahinya. Sebaiknya kita pastikan dulu lah, Pak. Apakah anak Bapak itu mau menikah dengan sahabat awak? Yang tadinya nggak mau bisa berubah pikiran, tergantung dari maharnya, recehan atau karungan. Ngajak bisnis dia rupanya, Den. Gue berani 10 juta. Ya, gimana Pak kalau 10 juta? Den, anak gue tuh gadis, lo tuh duda. Masa cuma dihargai 10 juta? Nehi. Pak, sesungguhnya wanita yang paling banyak berkahnya adalah yang sedikit maharnya. Ya, itu kata Rasul. Jangan bawa-bawa Rasul. Dia itu anak gua. Mau dihargain berapa juga itu hak gua. Kan gua yang ngurusin dia dari kecil. Ya, tak bisa macam itulah, Pak. Kita sebagai orang Islam mengikuti apa kata Rasulullah. Ya udah, sekarang Bapak maunya berapa? Gua mau 100 juta. Hah? Gila. Duit dari mana sebanyak itu? Lo yang gila. Berani ngelamar anak gua. 15 juta. Lo kira anak gua barang dagangan ditawar-tawar? Udahlah, Den, udah. Kita cari wanita yang lebih murah maharnya. Kalau cari yang murah, jangan di rumah ini. Maaf, Pak. Ini biar jadi aja nih. Saya tambah 20 juta. Pergi lo. 22,5. Pergi. Pergi lo. Pergi. Dasar gembel lo ya. Nggak jadi lagi, Pak. Bisnis sama gembel, mana pernah jadi sih? Jangan cuma nyari keuntungan dalam berbisnis. Efek terhadap umat juga harus diperhitungkan. Justru itu, Bang, tugas Abang itu mengkoreksi. Bukan menolak naskah yang saya kirim. Gue nggak berani, Jam. Ada tanggung jawab akhirat di dalamnya. Sekarang gini deh, Bang. Abang kasih saya alasan yang jelas. Kenapa 3 naskah ini tidak layak untuk diterbitkan. Agama Islam, agama yang sempurna dan sudah lengkap, tidak perlu dibanding-bandingkan dengan yang lain. Patokannya udah jelas. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Banyak sekali kontroversi dalam naskah ini. Gua khawatir akan meramaikan perpecahan umat. Tapi ini penting, Bang, di dalamnya ada persatuan umat lebih penting daripada kontroversi. Dalam penafsirannya, si penulis cenderung berpendapat bahwa jilbab itu tidak wajib. Ya jelas beda pendapat dengan gua, Jam. Catatan gua adalah tidak untuk diterbitkan. Dalam hal ini tidak diterbitkan oleh penerbit lu. Bang, sikap yang seperti itu malah akhirnya akan menimbulkan pertentangan di kalangan umat. Emang alamiahnya begitu. Pada fitrahnya, manusia akan membela apa yang sudah diyakininya. Pertanyaannya adalah,
apakah dalam hidup lu sempat membela keyakinan lu atau enggak? Atau terlalu sibuk membela yang lain dan lupa mengkhawatirkan keyakinan lu? Nggak enak banget ngomongnya, Bang. Bisnis saya bisa mandek, Bang, kalau kayak begitu. Lu pikir Allah mau ngejebak lu dalam kerugian? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adiknya abang datang. Masuk, masuk. Ya Allah. Udah ditungguin dari tadi. Ayo, masuk, masuk. Kenalin, Jam. Ini Aisyah, adik gua. Pasti lu belum pernah ketemu. Karena dari kecil dia di pesantren. Ma, Aisyah udah datang. Akhirnya sampai juga. Duduk. Tadi di depan naik apa? Jalan kaki. Ya salam, kasihan bener. Kenapa nggak naik ojek aja sih? Dari tukang ojek perempuan, Pak. Semuanya laki-laki. Bahaya, bukan muhrim. Lebih bahaya kamu jalan sendirian. Kalau tadi kamu bilang kamu adiknya Bang Ferry, pasti kamu saya ajak bareng ke sininya. Itu lebih bahaya lagi. Satu mobil dengan laki-laki yang tidak dikenal. Jadi tadi lu udah ketemu sama dia, Jam? Iya, Bang. Manggilnya Pak. Jadi keselnya sampai sekarang. Aisyah, ini kan suaminya Mbak Aya. Oh, iya. Tapi terlihat lebih tuaan ya. Kalau bisa pakai sisir, buat apa dibikin saksofon? Lanjutkan. Nggak serius. Anak muda, kita lanjutkan diskusi kita kemarin. Udahlah Pak, mau ditawarin 1000 kali juga Iqbal nggak bakalan mau. Nah Iqbal, air jika menggenang, dia akan rusak. Jika mengalir, itu akan baik. Memberi kehidupan pada setiap jalan yang dilalui. Masa depan kamu masih panjang. Maka butuh seseorang yang bisa mengarahkan. Saya ini sarjana ekonomi Pak, dengan keilmuan yang sudah teruji. Masa disuruh jadi bendara RW? Ya kalau bisa jadi gubernur Bank Indonesia ya silakan. Itu memang cita-cita saya Pak, selain menjadi presiden. Jadi bendara RW dulu. Semua gubernur Bank Indonesia pernah jadi bendara RW, bahkan bendahara RT. Ah, kata siapa? Loh, masa kamu tidak tahu? Katanya kuliah ekonomi. Kuliah di mana kamu? Minimarket. Sebentar Pak, saya cari di internet. Terus Apa? serius, semua gubernur Bank Indonesia itu
pernah jadi bendahara RW. Oh, kalau orang lagi kepepet akan ngomong apa aja. Jangan terlalu diambil hati lah. Apa saja akan saya lakukan supaya dia mau jadi bendahara RW. Pasti bisa. Gayamu. Ngopi. Yo. Masa sih miliaran wanita di permukaan bumi nggak ada satupun yang ngomentarin status gua? Apa gua mesti pasang foto Aliando Sarip biar dikomentarin? Perjalanan kau itu sedang terjal dan berbatu. Ya jadi, ya kau jalanin aja dulu. Mir, menurut lo siapa lagi yang pantas gua lamar? Banyak perempuan single di kampung kita, Bang. Abang maunya yang gimana? Seperti apa? Putih, tinggi. Nah, ada yang putih dan single, tapi nggak terlalu tinggi. Siapa Srul? Mega. Mega? Dia kan janda. Memangnya kenapa? Hah? Orangnya cantik, putih, tipe wanita yang menyemangati pasangannya, dan pergaulannya juga luas dan menyenangkan. Abang kayaknya hafal betul soal Mega. Hah? Gue juga baru mau ngomong begitu, Mir. Apa maksud kau, Den? Hah? Abang sering ngobrol sama Mega? Ya, siapa yang sering ngobrol, Dek? Ya kenapa adek nuduh abang macam itu? Hah? Buktinya abang hafal betul ciri-cirinya Mega. Ya kan Den! Dasar begundal kau, Den, ya? Dek! Ya Allah, ya Rabb. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Den! Dek! Enggak sih, maksud abang. Allah, ya Allah. Si Udin, ya Allah. Allahu Akbar. Udah dong, Ma. Belum, Pak. Gara-gara Udin. Bertahun-tahun Mama ngedampingi Papa dalam senang dan susah. Tega-teganya Papa ngecap Mama cewek matre. Sekarang Papa tanya, kenapa Mama dulu mau nikah sama Papa? Ya karena cinta lah, Pak. Cinta nggak cukup buat ngebiayain hidup, Ma. Papa sendiri kenapa mau menikah sama Mama? Ya karena pria yang baik itu untuk wanita yang baik. Itu takdirnya, Ma. Jadi Papa nganggap diri Papa laki-laki baik? Ya iyalah. Kalau enggak, mana mungkin Papa ngedapetin istri yang soleha kayak Mama. Papa lebih bangga punya istri yang matre daripada punya istri yang tidak bisa menjaga kehormatan dan kesetiaannya. Jadi bener kan Papa ngecap Mama matre? Emangnya kenapa? Itulah spirit yang membuat Papa rajin nyari duit untuk bisa memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya secara layak. Minta duit dong, Pak. Loh, kan jatah bulan ini udah Papa kasih. Ya udah. Nah terus? Pengen minta aja kayak cewek-cewek matre yang lain. Oh, no problem. Alhamdulillah, Papa dapat pahala lagi deh. Nih, secukupnya. Hati-hati pertanggungjawaban di akhirat, Ma.
Apaan sih? Jangan nyiramin tanaman siang-siang. Kalau mau pagi atau sore. Emang kenapa? Ya bakalan mati, ngerti gak sih? Panas matahari bisa membuat air yang lu siram bakalan menguap sebelum terserap tanaman. Dan akibatnya, sel-sel tanaman bisa rusak dan layu. Ngerti? Ih, ngerti gak? Iya. Sorry, gue kan nggak tahu. Ya, makanya belajar. Kembang-kembang yang lo beli belum datang? Belum. Ntar sore. Ini apa? Buku. Ya iya, maksudnya ini catatan apa? Catatan belanjaan. Ya ampun, gak gini juga dong. Masa pembukuan aja nggak tahu? Gimana bisa maju? Sini gue ajarin. Nggak usah. Gue belajar sendiri aja lewat internet. Iya, sama gue ya, sini gue ajarin, sini. Gak usah. Ih, disuruh pinter. Gue ajarin Gak sini. usah. Gak usah. Di sini. Gak usah. Ayo belajar. Gak usah. Belajar. Udah gak usah. Sini gue ajarin. Gak usah. Gue ajarin. Gak usah. Pacaran macam apa nih tarik-tarikan buku? Langsung nikah aja. Ya Allah, ya Rob. Ini ada apa lagi, Din? Saya aja mau loh, Bang. Iya, ntar gue nanya sama Allah. Tapi sekarang gue nanya sama lu dulu. Talangin, Din, Bang, talangin. Ini kalau lo kagak mau ngomong, ntar gue hajar mulut lo supaya lo gak bisa ngomong sekalian nih. Ada apa? Usin pengen nikah lagi, Bang. Kirain nangis kenapa? Cuma gitu doang, nggak penting. Kasian tahu, Bang Udin kesepian. Hidup lu harus kesianin. Maksud lo apa? Domino! Umur lu sekarang berapa? 17. Di usia lo menjelang kepala 3 begini, lo masih sendiri. Ngaca! Kok baik-baik aja? Mana ada cowok jomblo baik-baik aja? Mana ada perawan tua baik-baik aja? Sorry, Kal. Gak penting. Insya Allah ntar jodoh lo datang. Tetapi sekarang lo jangan nangis kayak begini. Tapi kenapa dia selalu menjegal niat baik saya? Wallahu alam. Itu urusan Allah. Nasihat begitu mah menguti jalan juga banyak, Bang. Ya kenapa lo kagak pungut? Abang gak ngerti sih gimana perasaan saya yang sepi. Jiwa saya yang sunyi, Bang. Sunyi. Bukan lo sendirian yang sunyi, Din. Gue juga sunyi. Lo bayangin nggak? Puluhan tahun gue ditinggal almarhumah bini gue. Tapi lihat sekarang gue baik-baik aja. Sebab gue merasa hidup berdua dengan Allah. Emangnya Awang gak ada niatan buat nikah lagi? Emang gak bosan sendiri? Emangnya bisa sayang-sayangan sama beduk? Kita ini sama, Bang. Senasib dan seharusnya seperjuangan. Bukan yang remehin curhat saya. Gue bukan ngeremehin lu, Din. Gue cuman pengen lu jangan berputus asa. Makanya hibur dong. Ademin hati saya, bukan yang ngecilin. Lu bentak-bentak gue. Ngajakin gue bengkelai. Ayo. Lu pikir gue takut? Ayo.
Masa sih gua juga mesti hidup sendirian sampai meninggal nanti? Gimana kalau gue dikasih umur panjang? Allah. Enak-enakan aja kau tidur. Sementara awak harus menenangkan istri awak gara-gara ulah kau. Stay cool, bro. Tanggung jawab. Mira itu berpikiran macam-macam itu gara-gara kau. Den, kau dengarkan awak dulu. Apanya kau ini ah? Astagfirullahaladzim. Permisi Bang Asrul, Bang Udin. Ya, silakan. Silakan. Udahlah. Sro, itu si Loli kan? Ya iyalah, memangnya kenapa? Masih single kan? Ya setahu awak gitu. Kenapa, suka kau? Hah? Alah, kau ini.